Hutan adalah karunia dari Tuhan, paru-paru bumi serta rumah bagi kehidupan satwa dan fauna. Segala sesuatu yang hutan miliki memberikan dampak positif untuk kelangsungan hidup manusia beserta keturunannya. Maka dari itu, menjaga hutan adalah kewajiban bagi manusia. Pandemi COVID-19 yang telah mengguncang perekonomian secara global sejak tahun 2020 mengakibatkan krisis ekonomi di seluruh negara di dunia. Dampak ekonomi tersebut juga dirasakan oleh masyarakat, termasuk yang berada di dalam dan di sekitar kawasan hutan. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan telah menyiapkan 12,7 juta hektar kawasan hutan Indonesia untuk dikelola oleh masyarakat. Secara khusus, Provinsi Kalimantan Tengah telah dialokasikan kurang lebih 1,13 juta hektar kawasan hutan untuk menjadi program perhutanan sosial. Program Pemulihan Ekonomi Nasional atau PEN melalui kegiatan Pangan Agroforestry Perhutanan Sosial merupakan salah satu bentuk respon pemerintah guna meminimalisir dampak ekonomi akibat pandemi COVID-19. Pada tahun 2021, kegiatan ini dilaksanakan di 10 pemegang persetujuan pengelolaan perhutanan sosial yang terdiri dari 20 KUPS, diantaranya 14 KUPS berada di Kabupaten Pulang Pisau dan 6 KUPS di Kabupaten Kapuas. Dalam rangka pengembangan ekonomi kelompok pemegang persetujuan pengelolaan perhutanan sosial, dibentuklah kelompok-kelompok usaha perhutanan sosial di Kabupaten Pulang Pisau, tepatnya Lembaga Pengelola Hutan Desa atau LPHD di Desa Parangan telah membentuk 2 KUPS, yaitu KUPS HBK Budidaya Lebah Madu Belulut dan KUPS Silvopastura. Yang kami kelolakan di kelompok yaitu budidaya lebah madu belulut. Sebelum adanya bantuan seperti budidaya ini, kami sebagai ibu-ibu di desa ini cuma taunya di rumah, ngurus rumah tangga. Itulah kerjaan kami hari-hari. Sebagai bentuk pelaksanaan program tersebut, Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan atau BPSKL wilayah Kalimantan memfasilitasi bantuan yang terdiri dari 2 bentuk, yaitu bantuan pangan agroforestry serta bantuan alat ekonomi produktif, sehingga melalui bantuan tersebut masyarakat dapat mengoptimalkan pengelolaan komoditi sesuai dengan potensi wilayah masing-masing. Kami ibu-ibu mendapatkan ilmu untuk menambah perekonomian keluarga, yaitu berupa pelatihan, cara mengembangkan madu kelulut, dan sebagainya. Jadi kami ibu-ibu bisa juga membantu perekonomian keluarga. Jadi kegiatan PEN 2021, jadi kita terfokuskan cuma 2. Pertama adalah HBK, hasil tumbukan kayu, dan Silvopastura. Jadi kami ingin bekerjasama dengan Silvopastura karena Silvopastura ini adalah ayam pedaging. Jadi setelah pemanenan itu, kotoran ayam itu kita kumpulkan dan menjadikan sebuah pupuk untuk HBK maupun tanaman-tanaman yang ada di desa Parangan ini. Selain itu, salah satu desa yang telah menjalankan program perhutanan sosial berada di Kabupaten Pulang Pisau, tepatnya di Desa Henda. Di Desa Henda sendiri telah memiliki 2 KUPS. KUPS pertama yaitu
Agroforestry Kahanjak Henda. Untuk mencapai lokasi KUPS Agroforestry Kahanjak Henda menggunakan transportasi air dengan waktu tempuh kurang lebih 30 menit. Di dalam program pemulihan ekonomi nasional atau PEN yang difasilitasi oleh BPSKL wilayah Kalimantan, KUPS Agroforestry Kahanjak Henda mendapatkan bantuan berupa bibit petai, cabai rawit, kacang panjang, mentimun, gambas, pare, dan jagung. Dan untuk KUPS HHBK Henda Sejahtera mendapatkan bantuan berupa madu kelulut dan agroforestry serta bibit bunga sebagai pangan lebah madu kelulut. Harapan kami ke depannya semoga HHBK Henda Sejahtera mendapat kemajuan dan kesuksesan dengan harapan untuk menunjang ekonomi masyarakat. Terima kasih juga kepada bantuan kepada kami. Kami ucapkan semoga sukses ke depannya. Terima kasih. Fasilitasi program perhutanan sosial tidak hanya terfokus pada bidang budidaya lebah madu kelulut, agroforestry, dan silvopastura, melainkan juga ada di bidang silvofishery. KUPS yang telah mendapatkan dukungan di bidang silvofishery tersebar di beberapa lokasi, di antaranya KUPS Silvofishery Barasak di Desa Pilang, KUPS Agro Silvofishery di Desa Penda Barania, KUPS Silvofishery di Desa Bukit Liti, KUPS Taruna Bersatu di Desa Tanjung Taruna, KUPS Silvofishery Handap Hapakat di Desa Mentangai Tengah, dan yang terakhir adalah KUPS Perikanan Maju Makmur yang berada di Desa Tumbang Mangkutu. Awal mula kami mencoba bersama Bapak Sekdes beserta Kepala Desa untuk membuat sebuah gebrakan, sebuah program yang awalnya desa kami ini sangat-sangat terpencil dengan kejadian kebakaran pada tahun 2015. Dengan tragedi tersebut, kami melihat beberapa hutan-hutan di sini sepertinya terbiar. Kami bersama Bapak Sekdes, bersama Bapak Kepala Desa, memulai dalam beberapa waktu yang lalu untuk membuat sebuah ekowisata yang berbasiskan dengan perikanan. Kami sudah sangat bersyukur sekali dari pihak Agroforestry kemarin, dari LPHD sudah memberikan beberapa sumbangan, suntikan dana untuk membuat Desa Tumbang Mangkutup menjadi desa model atau desa yang dicontoh di Tanah Gambut, khususnya di Desa Mangkutup, Kalimantan Tengah. Selain itu, di Desa Penda Barania yang terletak di Kabupaten Pulang Pisau, masyarakat sehari-hari hanya melakukan kegiatan seperti mencari ikan dan bercocok tanam. Kini, dengan adanya bantuan yang diberikan melalui program pangan agroforestry perhutanan sosial, masyarakat mulai mengubah pola pikir dan mengoptimalkan potensi sumber daya alam yang dimiliki, salah satunya melalui konsep silvopastura dengan budidaya ternak sapi. Harapan saya ke depannya ini kami bisalah mengembangkan lebih banyak lagi ternak sapi ini, bukan cuma jenis-jenis lokal aja, cuman yang penting itu kami tetap konsisten. Dan juga saya berterima kasih kepada pihak BPSKL, pendamping KPS, pendamping KPS yang telah ikut kami lah pertama-tama untuk membina kami, bagi kami support. Semoga bisa ada lagi lah tambahan
dana untuk bisa lebih berkembang lagi lah, karena ini cukup terbatas. Pada tanggal 22 Oktober sampai dengan 23 Oktober 2021 yang bertepat di Kota Palangkaraya, Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Wilayah Kalimantan bekerja sama dengan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah mengadakan sosialisasi peningkatan kapasitas kelompok usaha perhutanan sosial di tingkat tapak yang dihadiri oleh anggota DPR RI Komisi 4 Bapak Bambang Purwanto, Direktorat Jenderal PSKL Ibu Catur Enda Prastiani Pramungkas, Balai PSKL Wilayah Kalimantan Ibu Nur Hasni, dan Kepala-Kepala UPT KLHK Provinsi Kalimantan Tengah. Tujuan dengan adanya kegiatan ini diharapkan dapat memberikan informasi serta pengetahuan mengenai tata cara mengakses permodalan, peningkatan dan pemasaran dalam rangka pengembangan usaha KUPS. Pada hari ini, saya selaku anggota Komisi 4 DPR RI bersama-sama dengan Kementerian KLHK sedang melakukan sosialisasi, dan saat ini saya berada di perhutanan sosial melihat kegiatan kelompok usaha perhutanan sosial yang dalam hal ini mengembangkan madu klulut yang sudah dikelola dengan baik dan hasilnya cukup bagus. Kemudian harganya juga cukup menjanjikan, sehingga ini saya anggap bisa meningkatkan ekonomi kelompok usaha sosial. Kegiatan usaha oleh kelompok masyarakat penerima hak akses kelola perhutanan sosial melalui kegiatan pangan agroforestry ini menjadi sangat tepat sebagai salah satu sasaran program pemulihan ekonomi dalam rangka penanganan COVID-19 di Indonesia. Selain itu, konsep agroforestry dalam kerangka perhutanan sosial melibatkan banyak orang dan bermanfaat secara nyata bagi masyarakat, sehingga kegiatan pangan agroforestry ini diharapkan dapat mendukung program pemulihan ekonomi dan ketahanan pangan nasional secara berkelanjutan, serta menggerakkan perputaran roda ekonomi lokal khususnya di Provinsi Kalimantan Tengah. Pengelolaan pangan agroforestry dalam kerangka perhutanan sosial memiliki kepastian hukum yang jelas dengan jangka waktu kelola yang diberikan selama 35 tahun dan dapat diperpanjang. Kami dari masyarakat artinya sangat merasakan manfaat dari bantuan tersebut untuk peningkatan ekonomi masyarakat di masa-masa yang sekarang, yaitu dalam pandemi. Artinya masyarakat kesulitan untuk pengolahan di bidang perekonomian. Di sini kita melakukan kegiatan dengan pola kegiatan yaitu sistem padat karya, melibatkan masyarakat dan untuk masyarakat. Melalui kegiatan perhutanan sosial ini yang diimplementasikan dalam salah satu bentuk programnya adalah pengembangan pangan agroforestry, saat ini dilaksanakan di 2 kabupaten. Kedepannya nanti masyarakat bisa melakukan proses pengembangan usaha. Proses pengembangan usaha ini ditujukan agar masyarakat bisa meningkatkan kesejahteraannya, bisa hidup dengan layak, sekaligus juga memulihkan ekonomi nasional, dan tutupan lahan di kawasan yang dikelolanya juga meningkat. Ini tentu akan mendukung program pelestarian hutan, sehingga melalui perhutanan sosial, masyarakat sejahtera, hutan lestari, dan ekonomi pulih itu bisa tercapai. Mari bersama kita ciptakan dan jaga selalu agar hutan tetap hijau. Hari ini, besok, dan seterusnya. Untuk bumi dan segala kehidupan yang berada di dalamnya. Menuju masyarakat sejahtera, hutan lestari.